Oke, kawan-kawan semua, sahabat petani, kali ini kita telah selesai melakukan kastrasi kawan-kawan semua ya, di kebun TBM ya, yang sudah masuk berusia 2 tahun. Oke kawan-kawan, jadi sedikit berbagi pengalaman kepada kawan-kawan semua, terutama yang pemula kawan-kawan ya. Jadi manfaat dan fungsi kastrasi ini adalah hal yang paling utama kawan-kawan untuk membesarkan bonggol ya, bonggol ataupun batang kelapa sawit ini ya. Jadi karena ini masih masa TBM, maka yang perlu kita kejar itu adalah pembesaran batang, terutama batang teman-teman ya. Pohonnya kita besarkan dulu ya. Untuk yang seperti ini, buah pasir namanya. Ini sudah kastrasi kedua kali teman-teman ya. Ini sengaja kita buang supaya nanti penyerapan pupuk atau unsur hara yang diberikan di dalam pohon kelapa sawit ini akan terserap dan akan larinya ke batang teman-teman dan daun pelepah teman-teman ya. Karena kalau sudah batang kita atau bonggol kita sudah besar, maka potensi untuk menghasilkan buah-buah babon akan sangat menjanjikan teman-teman ya, akan tercapai. Tapi kalau batangnya kecil ya, kerdil, sudah kita paksa untuk tidak kita buang nanti buahnya ini, paksa untuk kita jual, maka itu potensi untuk menghasilkan buah-buah besar itu kemungkinan lambat teman-teman ya. Ya, jadi kita hal utama adalah batangnya dulu kita kejar. Oke, kawan-kawan, kalau yang kawan-kawan menyukai tentang kelapa sawit bisa dibantu subscribe-nya dulu teman-teman. Ini yang sudah dilakukan kastrasi, beberapa pohon sudah dilakukan kastrasi dan dibuang ya teman-teman ya. Dompet, bunga, semuanya kita buang. Jadi saya kastrasi ini akan sudah stop. Ini kastrasi terakhir teman-teman ya untuk pohon kelapa sawit yang ini. Karena ini sudah masuk usia 2 tahun, saya sudah stop kastrasinya. Kalau yang sudah batangnya sudah besar seperti ini, sudah tidak akan dilakukan kastrasi lagi. Teman-teman ya, jenis varietas topaz kawan-kawan ya, ini buah oren ya. Ini sudah cukup, sudah 2 kali kami kastrasi ini. Jadi nanti buah tingkatan ketiga itu sudah akan kita pertahankan dan akan kita rencananya panen perdana nanti di usia kurang lebih 30 bulan teman-teman ya. Nah ini kastrasi pertama sudah busuk ya, ini kastrasi kedua, kastrasi ketiga nanti yang muncul, bukan kastrasi ya, dompet yang ketiga yang muncul ini sudah tidak akan lagi kita buang, akan dipertahankan sudah, langsung saja panen sekaligus kastrasi nanti teman-teman ya. Namun kalau batang yang kecil itu kita akan kastrasi lagi sampai usia 2 tahun kita sudah stop teman-teman ya. Nih buah-buahnya, nah, buah oren kawan-kawan ya. Nah ini banyak sudah dompet-dompet dibuang di sini. Nah, ini kan masih kecil teman-teman ya. Nah, untuk pemupukan yang kami berikan barusan ini menggunakan NPK 1212 teman-teman, 12-12-17 pupuk Kaltim, NPK Pelangi teman-teman. Memang pupuk ini sangat bagus sekali ya, terbukti dengan yang sudah saya pakai di kebun TM, langsung melejit kawan-kawan ya hasilnya ya. Namun kami sistem benam kemarin, namun kali ini kami tidak sistem benam, kami tabur aja ya. Nah itu adalah salah satu alasan kita lakukan kastrasi. Tapi kalau kawan-kawan bonggol ataupun batangnya sudah besar, subur ya, tanpa dikastrasi pun sebenarnya sudah oke. Langsung aja panen perdana kawan-kawan ya. Karena saya pernah yang berada di pinggir sungai, kebun yang berada di pinggir sungai, itu unsur hara atau tanahnya subur kawan-kawan ya. Jadi hendak kastrasi batangnya sudah besar, jadi buahnya juga langsung besar, langsung kami panen. Tapi kalau teman-teman kalau masih batangnya belum kerdil, masih kerdil, teman-teman mau besarkan ya silahkan dibuang dulu kastrasi. Nah, ini kan seperti ini kan, nah ini belum nih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi manfaat dan fungsi kastrasi itu kita mengejar perkembangan vegetatifnya dulu teman-teman ya. Nih, sudah banyak dibuang. Usia 2 tahun kawan-kawan.
Dengan pemupukan jarang. Baru kali ini kita akan rutinkan pupuk karena sudah mendekati panen-panen perdana ini kawan-kawan ya. Target kita di 30 bulan kita bisa panen perdana. Ya. Maka nanti rencananya akan dilakukan rutin pemupukan di sini teman-teman ya. Karena 2 tahun belakangan ini pupuk yang masuk ini baru kurang lebih kalau udah 3-4 kali aja. Selama 2 tahun teman-teman ya, hanya dolomit, urea. Itu saja yang pernah kami masukkan, urea 2 kali, dolomit 2 kali. Nah, hari ini sudah kita masukkan NPK 12, 12, 17. Dan akan kita selingi lagi dengan urea dan kisrit dan rock fosfat. Itu aja teman-teman ya. Untuk kaliumnya itu sudah terdapat di NPK ya. Seperti itu teman-teman. Kalau proses yang kami lakukan di sini. Ya. Jadi kami berikan ini dosisnya 3 on aja. Tidak banyak-banyak, 3 on setengah kami berikan. 3 on setengah sampai 4 on. Kami berikan pemupukan di kebun ini ya. Hanya 4 genggam sampai 5 genggam aja. Sedikit-sedikit aja. Yang penting kita bisa rutin, alhamdulillah teman-teman. Bisa per 1 bulan ataupun per 2 bulan. Itu mantap. Makanya daun-daun di sini cukup bagus lah menurut saya teman-teman ya. Hijaunya sudah dapat ini, sudah bagus lah ya. Hijau tua juga. Ini kawan-kawan ya, kebunnya. Nah, tuh dompet-dompetnya. Semoga nanti di awal tahun 2026 kita bisa panen perdana teman-teman ya. Nah, ini buahnya, tapi masih kecil ini. Maka yang seperti ini tidak kita akan pertahankan buah berikutnya, masih kita buang lagi supaya nanti bonggolnya besar kawan-kawan. Ini pupuk-pupuk yang diberikan kami tabur dekat pohonnya. Nah, ini unsur kalium, fosfatnya ada teman-teman ya, fosfat dan KCl-nya ureanya sudah lengkap. Semoga aja akan kita sepil terus ini karena ini sudah mendekati panen-panen perdana kawan-kawan ya. Walaupun belum rata, hanya berapa pohon ini yang besar-besar sudah tetap kita akan panen. Karena begitu panen maka semangat kita itu akan langsung naik teman-teman ya. Tentang di kebun ini akan naik. Karena itulah yang dinanti-nantikan bagi kita petani swadaya, panen perdana. Ya. Untuk penyemprotan ini sudah tidak lagi kita masalahkan teman-teman ya, karena memang kita babat total terus sudah di si kebun ini. Oke, cukup di sini dulu teman-teman ya. Jadi kalau yang besar sudah kita anda lagi akan buang ini. Hanya yang kecil-kecil bonggolnya nanti dompetnya masih keluar kita akan buang. Ya seperti itulah manfaat dan fungsi kastrasi bagi saya. Salam planter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.